Apa itu keamanan informasi? Apa itu basis data? Apa itu keamanan informasi basis data? Bagaimana menjaga agar basis data bisa tetap aman? Apa pentingnya juga kita menjaga agar basis data tetap aman? Mari kita simak video berikut. Halo Sobat Belajar, kita akan mendiskusikan keamanan informasi basis data. Topik diskusi kali ini akan kita bahas konsep dan teori keamanan basis data, cakupan keamanan basis data, ancaman dan peluang keamanan basis data, metode penanganan dari ancaman basis data. Mengapa basis data perlu keamanan? Kita tahu saat ini hampir semua aspek kehidupan diperlukan informasi yang juga termasuk di dalamnya ada basis data. Nah, kemampuan menyediakan informasi dengan cepat dan akurat merupakan kebutuhan dalam masyarakat berbasis informasi saat ini. Karena itu juga kemampuan menyediakan informasi dengan cepat dan akurat itu merupakan salah satu kebutuhan yang sudah sehari-hari kita temukan di dalam masyarakat berbasis informasi. Bahkan kita melihat personal komputer yang dulunya besar ya, ini berubah ya menjadi karena ada tuntutan dalam situasi share komputer di mana semua komputer harus berbagi dan terbagi, maka dan adanya juga jaringan komputer, maka bentuk-bentuk dari personal komputer berubah ya, bisa dalam bentuk smartphone ya, tidak hanya dalam bentuk laptop atau PC, yang juga fitur-fitur di dalamnya tidak kalah ya dengan fitur-fitur yang ada di dalam personal komputer ataupun juga termasuk di dalamnya laptop. Pentingnya keamanan ini harus dijaga. Yang pertama adalah database atau basis data harus dipastikan hanya bisa diakses oleh orang yang terotorisasi. Kenapa ini harus dilakukan? Karena memang ada potensi atau adanya indikasi pencurian informasi, karena memang di dalam basis data itu ada informasi yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, sehingga memang kepastian bahwasannya data atau informasi atau basis data ini hanya bisa diakses oleh orang yang terotorisasi ini merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Keamanan basis data itu merupakan cara untuk melindungi basis data dari ancaman, baik terjadi karena sengaja ataupun tidak sengaja. Ya. Ancaman ini adalah kondisi yang baik sengaja maupun tidak sengaja, ya, yang bisa mempengaruhi sistem dari basis data, yang tentu saja bisa merugikan ya, atau bahkan sekedar mempengaruhi performa sistem. Misalnya di sini ketika terjadi pencurian basis data, yang sebenarnya juga akan merubah data dan informasi atau keutuhan data dan informasi dari keseluruhan sistem basis data tersebut. Di sini ada beberapa akses, misalnya keamanan jaringan ya, bagaimana mengakses manajemennya, ancaman terhadap kejahatan ya, perlindungan terhadap ancaman, perlindungan terhadap informasi dan customer data. Ini sebenarnya masalah-masalah yang selalu dihadapi dalam keseharian pengelolaan basis data. Secara teknis, dari sisi perangkat lunak sebenarnya yang dilakukan sehari-hari adalah setting up security control, dan ini harus dilakukan secara rutin ya. Yang kedua, konfigurasi dari database management system. Ini juga penting sehingga kita memastikan data-data itu berada dalam tempat yang aman, berada dalam lokasi yang aman, juga termasuk pengguna-penggunanya ya, juga termasuk di dalam sistem internal algoritma yang digunakan dalam basis data ini ya.
Autentifikasi juga merupakan hal teknis yang juga harus dilakukan ya. Dalam konteks ini tentu autentifikasi bisa dilakukan di dalam bentuk algoritma yang disediakan, yang dibuat ya, dirancang untuk agar sistem itu bisa menjaga autentifikasi dari pengguna. Terus juga harus ada audit ya, database, audit basis data secara konstan. Ini penting ya, karena basis data ini sifatnya hampir setiap hari dilakukan akses, sehingga harus dilakukan audit ya secara berkala, sehingga memastikan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh database administrator ini memang dilakukan secara konsisten. Backup ini penting ketika terjadi malfunction ya, atau fungsi tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau direncanakan, maka backup sistem ini penting ya, untuk agar basis data atau sistem bisa menyajikan ya, atau bisa tetap menyajikan data terhadap user. Enkripsi tentu ini hal yang paling penting ya, yang biasanya kita dari sisi user kita menghadapi ya di depan ya, ketika kita memasukkan password itu juga sudah dienkripsi ya, ketika kita mengirim dan bertransaksi ya. Di dalam keseharian dari aktivitas dari akses basis data ini selalu menghadapi enkripsi. Cakupan keamanan basis data secara global, secara umum ya, perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, manusianya, datanya. Perangkat keras ya tadi ya, tentu pastikan perangkat keras yang digunakan handal ya, jangan menggunakan perangkat keras yang tidak handal, contohnya untuk server ya. Itu tentu harus handal. Yang kedua, untuk menjaga ketersediaan data, perangkat lunaknya tentu juga harus selain handal juga harus selalu diperiksa ya, apakah kode-kode yang ada di dalam perangkat lunak tersebut memang bisa mendukung sistem basis data ini secara baik ya. Yang ketiga, manusia ya. Faktor kesalahan manusia ini juga bisa menjadi sebuah bahaya ya, ketika manusia atau server ya, penjaga server atau database administrator melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil ya, itu juga bisa meninggalkan celah-celah keamanan. Data juga itu merupakan cakupan dari keamanan basis data. Potensi-potensi yang dihadapi ya, dari sisi pengguna akhir misalnya, di sini bisa saja pengguna menggunakan hak akses orang lain ya. Misalnya dia memasukkan password orang lain, terus dia mencoba melihat ya, melihat data orang tersebut ya, terus juga bahkan memanfaatkannya. Yang kedua, melihat dan menutup data yang tidak diotorisasi ini juga merupakan salah satu kegiatan pengguna akhir yang juga bisa menjadikan ancaman. Staf yang tidak di training ini juga bisa menjadi problem. Input data yang dilakukan oleh tidak yang berhak dan virus. Nah, ini beberapa ancaman dari sisi pengguna akhir. Sedangkan dari programmer atau operator ya, dalam hal membuat password atau aturan membuat password ini menjadi penting ketika kita misalnya membuat password, aturannya hanya sederhana, misalnya hanya 4 digit ya, angka saja misalnya. Tentu ini akan lebih mudah ya untuk dibongkar ya, ketimbang kita membuat 4 digit kombinasi angka dan karakter misalnya, dan seterusnya. Juga membuat program yang tidak aman, ini juga menjadi masalah. Staf yang tidak di training, kebijakan keamanan dan prosedur ini juga penting ya, ketika prosedur yang harus dilakukan ya, ketika programmer atau operator melakukan baik pembuatan ataupun pengelolaan sistem basis data ya, ini tidak taat ataupun prosedurnya lemah, ini juga berbahaya. Misalnya ketika meninggalkan tempat tentu harus otomatis, atau setelah sekian detik ya, laptop tidak aktif, maka dia langsung nge-lock sendiri, misalnya seperti itu. Karena ketika operator yang di server ini atau mengakses sebuah informasi ya, dalam hal mengelola, tentu ini akan menjadi sebuah kerapuan ketika tidak ada aturan untuk melakukan lock secara otomatis ya. Ketika dia tiba-tiba berhalangan setelah membuka, maka data dan informasi di dalamnya diakses oleh orang yang tidak berhak. Pemogokan staf juga bisa bermasalah. Database administrator ini berkaitan dengan kebijakan, keamanan, dan prosedur. Disinilah kira-kira ya sisi-sisi ya, dimana programmer tentu berkaitan dengan
semua hal ini ya di dalam sistem ini ya. Dalam sistem ini ada hardware ya, jaringan komunikasi, database ya, database management system ya, dan software aplikasi. Ya. Hardware juga bisa bermasalah ketika terjadi bencana, misalnya kebakaran, banjir, bom ya. Pencurian perangkat juga bisa membuat masalah besar ya, karena ketika terjadi pencurian tentu sistem akan down. Bahkan hilang ya data-data dalamnya. Kerusakan perangkat, nah ini juga masalah, maka oleh karena itu diperlukan backup ya, sehingga perangkat yang berhalangan atau yang mengalami kerusakan bisa langsung di backup oleh perangkat yang cadangannya. Kesalahan mekanisme keamanan juga ini menjadi problem yang juga penting. Kehilangan data akibat gangguan listrik ini juga bisa terjadi ketika server atau hardware-nya mengalami panas ya. Panas karena memang ada gangguan ya, sering naik turun ataupun bahkan rusak ya. Lalu dari sisi database ya, jaringan komunikasi ya, ini wiretapping, kabel yang putus, radiasi. Database juga penting ya, berkaitan dengan aturan, duplikasi data, pencurian, dan kehilangan data. Dari sisi database management system, kesalahan mekanisme keamanan, perubahan program, pencurian programnya juga kendali terhadap keamanan basis data. Prinsipnya kunci keamanan basis data itu ada pada kendali. Ketika kendalinya lemah, maka keamanan juga akan lemah. Yang biasanya kendali itu dilakukan oleh database administrator. Peranannya sangat penting ya bagi database administrator ini bagi sistem basis data. Karena apa? Karena basis data ini dia harus selalu menjaga agar memastikan bahwasannya basis data itu terproteksi ya. Terproteksi dari apa? Dari potensi perusakan data atau penggunaan data dari pihak yang tidak memiliki hak. Sistem basis data apa yang aman? Yang prinsipnya adalah membatasi akses dari pengguna. Artinya pengguna bisa mengakses tapi sebatas haknya. Mengawasi aktivitas yang mencurigakan ketika ada sebuah transaksi yang bersifat tidak umum ya, maka seorang basis data administrator tentu harus menyelidiki ya. Bahkan mungkin melakukan semacam suspend ya terhadap aktivitas tersebut ya. Melakukan autentifikasi pada pengguna. Berkaitan juga selain algoritma juga tentu dan dengan algoritma robot juga perlu disediakan juga algoritma robot yang untuk memeriksa hal-hal seperti yang di atas ini. Ini keamanan basis data ya. Tadi sudah kita diskusikan ya, pencurian dan penipuan, pengambilan alih kerahasiaan dan privasi. Ini lebih detail lagi kita bahas ya, hilangnya integritas, ya, hilangnya ketersediaan. Jadi inilah sebenarnya tugas-tugas dari agar bisa menjaga basis data itu tetap aman. Ya. Oleh karena itu, di sini perangkat keras, ya, database dan database management system atau program dari aplikasi yang digunakan ini harus memastikan bisa menjaga dari hal-hal tersebut ya. Ini tadi sudah kita bahas ya, misalnya lebih detail lagi ancaman terhadap basis data itu bisa secara fisik ya, bisa juga non fisik. Yang selanjutnya bisa keamanan berhubungan dengan personal atau orang yang mengendalikan basis data atau pengguna. Terus juga berkaitan dengan wewenang user harus dilakukan dengan hati-hati. Ini juga merupakan ancaman. Aspek untuk dukungan keamanan basis data ya tentu harus ada keamanan jaringan. Ini kita fokuskan bahwa jaringan yang kita gunakan memang benar-benar aman. Yang kedua, application security atau keamanan aplikasi. Pastikan aplikasi yang digunakan itu aplikasi yang memang bisa menyajikan keamanan. Ya, tentu aplikasi dengan bermacam-macam barikade ya, sehingga semua program atau informasi yang berjalan di atas aplikasi itu dapat berjalan dengan aman. Kalau diilustrasikan seperti ini, application security ya. Di sini ada aplikasi yang di dalam server. Nah, application security inilah yang dia berhadapan dengan dunia luar yang kita tidak tahu motivasinya apa, ya, sehingga ini dipastikan application security ini sering diupdate ya, sehingga dia mampu menangani transaksi
basis data secara rutin. Keamanan komputer itu sendiri penting ya, ketika kita dari sisi application security sudah, tapi dari sisi pengguna roboh ya. Nah, di sini tentu komputer juga harus yang memiliki password dan seterusnya. Secara konsep keamanan dalam basis data itu bertingkat ya. dari tingkat data ya. Tapi konsep ini dilakukan untuk meningkatkan deteksi risiko serangan, mengurangi kesempatan berhasilnya penyerangan. Dari level data dilakukan enkripsi. Dari level aplikasi, pembakuan aplikasi dan antivirus. Dari level host, ya, standarisasi sistem operasi, pengelolaan jalur autentifikasi. Dari sisi network security-nya, IP security. Dari sisi perimeternya, diberikan firewalls, VPN karantin. Dari keamanan fisiknya, pengawasan, kunci, dan peralatan. Nah, semuanya ini tercakup dalam kebijakan, prosedur, dan kepedulian. Nah, disinilah yang harus terus-menerus di-maintain agar semua aspek-aspek keamanan ini, data aplikasi host, jaringan internet, perimeter, dan keamanan fisik ini bisa terjaga. Ya. Jadi data aplikasi host, jaringan internet ini bisa juga harus dijaga secara fisik dan juga dijaga lagi dengan menggunakan kebijakan, prosedur, dan kepedulian yang tepat. Pengamanan pada database relasional itu juga pada relasi harus kita perhatikan secara detail. Di dalam database itu ada yang disebut relasi. Nah, ini harus dicermati. Pastikan bahwasanya relasi yang memang ada di jantungnya basis data ini tidak diakses secara langsung. Nah, ini adalah milik dari database administrator. Nah, terus bagaimana? Ya, user hanya bisa mengakses view. Ya, di sini view itu apa? View itu adalah kombinasi ya atau relasi antara tabel ya yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan si user ya. Terus yang ketiga, read otorisasi ya. Pastikan user ya yang memang memiliki otorisasi hak untuk membaca hanya dapat membaca ya, tidak lebih ya. Karena ini akan berisiko. Insert otorisasi insert. Kalau memang user memiliki hak untuk menambahkan, ya dia hanya bisa menambahkan data baru, tapi tidak dapat merubah atau memodifikasi data yang sudah ada. Untuk update otorisasi, user boleh memodifikasi data, tapi tidak dapat menghapus data. Di sini ada istilah indeks otorisasi. User diperbolehkan membuat dan menghapus indeks data. Resource otorisasi. User diperbolehkan membuat relasi-relasi baru. Ya. Alteration authorization. User diperbolehkan menambah dan menghapus atribut suatu relasi. Drop otorisasi. User diperbolehkan menghapus relasi yang ada. Ini bisa dilakukan ketika memang sistem memberikan hak itu. Ya. Ketika sistem tidak memberikan hak update, ya itu yang tidak boleh memiliki 4 bagian ini ya. Bisa mengindeks, bisa mengakses resource, atau membuat relasi baru, bisa menambah atau menghapus, dan bisa menghilangkan. Nah, untuk delete authorization, itu pengertiannya adalah user diperbolehkan menghapus data. Cara pengamanan basis data, otorisasi, table view, backup, atau recovery system, dan enkripsi. Yang pertama untuk otorisasi. Cara kerjanya, memberikan wewenang untuk akses sistem, mengendalikan sistem ya, yang bisa diakses ya. Terus juga selain sistem yang dikendalikan, pengguna dikendalikan. Selain itu juga database administrator memberikan akun khusus atau membuat akun khusus untuk pengguna. Cara kedua, table view. Prinsipnya adalah memastikan bahwasanya user hanya mengakses view ya, sesuai dengan kebutuhannya. Relasi itu bisa melihat kaitan basis data, view itu melihat, read itu membaca, insert bisa memasukkan, update bisa mengubah, delete bisa menghapus. Nah, ini tentu
salah satu cara untuk menjaga agar basis data itu bisa tetap aman. Nah, tentu ketika memang diberikan hak-hak lebih ya, misalnya membaca, menginsert ya, tentu dalam koridor prosedur ya, artinya memang diberikan oleh database administrator. Hal ketiga yang cukup penting adalah backup ya. Backup ini penting ya, ketika terjadi kesalahan data ya, diperlukan recovery ya. Bisa juga karena bencana atau memang salah datanya ya, kerusakan. Nah, tentu harus ada backup ya, sehingga sistem tetap bisa menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan user, atau dengan kata lain integritas data tetap terjaga. Selanjutnya, cara pengamalan basis data adalah enkripsi. Enkripsi adalah hal yang penting ya. Itu ada di mana-mana ya, dari mulai awal ya, ketika seorang user mengakses ya, dia langsung memasukkan informasi langsung dienkripsi, yang menghasilkan data yang sudah tersandi ya, lalu dibuka ya, ketika diterima oleh pengguna lainnya, maka harus ada algoritma untuk membuka enkripsi tersebut yang disebut algoritma dekripsi atau pembuka sandi. Sehingga di sini kalau diilustrasikan nih antara dua user ini, Alicia dengan Bob ini, si Bob bisa membaca. Nah, di sini yang melakukan itu adalah tentu nanti adalah si administrator ya. Nah, teknik enkripsi itu macam-macam, ada symmetric key, ada public key ya. Tetapi pada prinsipnya semua transaksi ataupun aliran keluar dan masuk data itu harus selalu dalam kondisi terenkripsi dan berjalan di dalam jaringan yang aman juga. Terima kasih. Ada kata bijak, untuk mempertajam pikiran, kita seharusnya lebih sering belajar daripada merenung. René Descartes. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam